Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da yaumil qiyamah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Hari ini kita akan membahas serial tafsir kita Al-Baqarah ayat 30 yang akan berisi nanti tentang makna khalifah atau khilafah yang banyak dibicarakan orang. Kadang-kadang banyak teman-teman kita belum mengerti mungkin apa yang itu dimaksud dengan khalifah, dan itu memang disebutkan dalam Al-Quran. Jadi sesuatu konsep atau teori yang ada dalam Al-Quran itu tidak boleh kita benci, tidak boleh kita tidak suka. Sebagaimana yang banyak dilakukan sekarang ini, kalau memang tidak mengerti kita harus belajar. Nanti kita jelaskan apa makna khalifah sebenarnya menurut Al-Quran. Dalam surah Al-Baqarah ayat 30 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Dan ingatlah kata Allah ketika di sorga Allah memanggil para malaikat dan iblis yang masih di sorga pada waktu itu. Jadi hati-hati dengan iblis ya, walaupun jelek-jelek begitu dia tuh alumni sorga. Saya ingin menjadikan di muka bumi itu khalifah. Pada saat itu Allah mengatakan bahwa fungsi dan tujuan manusia di muka bumi sebagai khalifah. Tujuannya adalah memakmurkan bumi, menegakkan keadilan dan mensejahterakan. Itu tugas khalifah sebenarnya. Lalu malaikat bertanya, ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima. Ya Allah, apakah Engkau menciptakan sebuah makhluk yang akan merusak nanti di muka bumi karena mereka diberikan hawa nafsu, akan menumpahkan darah, bertikai, ribut segala macam. Lalu mereka menawarkan diri, ya Allah, kenapa tidak kami saja jadi khalifah di muka bumi? Nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kami tidak punya hawa nafsu, kami bisa beribadah dari pagi sampai pagi lagi karena mereka nggak tidur, nggak makan, nggak minum. Kami bisa mentasbihmu, kami bisa mensucikanmu ya Allah, dari subuh sampai subuh lagi. Ya Allah, inni a'lamu ma ta'lamun, saya lebih tahu daripada kalian. Nah, dari ayat ini kita pahami bahwa malaikat itu keliru, tidak memahami makna khalifah sebenarnya. Bahwa khalifah itu adalah bukan hanya kita berbicara ibadah mahdoh. Kita berbicara masalah tasbih, zikir, pengajian, tidak. Khalifah itu adalah kita mengemban tugas kemanusiaan untuk membahagiakan, untuk mensejahterakan, menegakkan keadilan dan itu tugas khalifah. Jadi artinya khalifah itu secara bahasa artinya adalah pengganti. Khalifah itu di belakang, menggantikan orang itu namanya khalifah. Abu Bakar Siddiq gelarnya adalah Khalifatul Rasulillah. Umar bin Khattab Khalifatul Rasulillah. Cuma Umar bin Khattab karena nanti kepanjangan, Utsman jadi Khalifatul. Nanti Ali menjadi Khalifatul. Akhirnya kata beliau, kita ganti saja, panggil saya Amirul Mukminin. Nah, kalau seorang presiden, seorang penguasa sudah menjalankan misi akidah yang lurus, mensejahterakan rakyat, memberikan pendidikan dan menegakkan keadilan, dia sudah menjadi penerus pengganti misi kenabian, dan itu sudah khalifah, walaupun nanti gelarnya bukan khalifah. Ini sebenarnya makna khalifah indah sekali. So itu dikatakan dalam Al-Quran. Dan hati-hati, ini konsep Al-Quran, jangan kita sampai menentang. Ini konsep Allah. Berarti kita akan bertentang langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dari sinilah kita pahami bahwa mana khalifah ditolak oleh Allah malaikat ketika ingin jadi khalifah karena hanya menawarkan konsep ibadah. Jadi kalau ada manusia yang berbuat seperti malaikat, berarti salah, keliru. Dia hanya memikirkan ibadah saja, haji tiap tahun, umroh tiap bulan. Tetangganya miskin dia nggak peduli, tetangganya sakit dia nggak peduli, nggak ada berobat, kena corona dia nggak peduli, berarti kalian salah planet. Mereka sudah pernah menawarkan konsep hidup seperti itu, Allah tolak. Itu bukan khalifah kata Allah. Khalifah itu kalau kita mengambil sebuah peran dalam masyarakat, dengan peran itulah kita bisa mensejahterakan masyarakat, menegakkan keadilan, memberikan pendidikan, kesejahteraan. Itu sudah tugas khalifah sebenarnya. Walaupun sebenarnya bukan namanya khalifah, sebagaimana Umar bin Khattab menjelaskan Amirul Mukminin. Nah, setelah itu paham, akhirnya mereka menerima. Nah, iblis kebetulan menolak. Kenapa iblis menolak? Karena dari awal iblis sudah pede gitu loh. Dia akan menjadi khalifah di muka bumi. Ternyata makhluk lain. Makanya dendam iblis itu sangat luar biasa dan sangat lama. Nah, inilah sebenarnya mana khalifah yang Allah berikan dalam Al-Quran, bahwa
bukan hanya memikirkan ibadah mahdhah, bukan hanya memikirkan konteks agama untuk pribadi, tapi kita bermanfaat untuk orang lain. Ya, khairun nas anfa'uhum linnas. Itu sebenarnya khalifah. Nah, sebuah sistem yang Allah berikan dalam Al-Quran ini untuk menjalankan itu bagi kemanusiaan dan masyarakat. Nah, kalau kita sudah melakukan itu, berarti kita sudah melakukan misi kenabian, dan itu sudah menjalankan misi khilafah sebenarnya. Walaupun bukan bernama. Nah, bentuk negara itu nanti bisa berbeda-beda dalam sejarah Islam. Pernah teokrasi negara Rasulullah, para nabi. Pernah aristokrasi negara sahabat. Pernah juga dinasti kok Islam itu. Tapi misi di dalamnya itu adalah menegakkan agama Allah dengan akidah yang lurus, mensejahterakan masyarakat, menegakkan keadilan, memberikan pendidikan. Sebab pendidikan juga bagian daripada peradaban Islam. Nah, setelah itu Allah menguji lagi malaikat. Kata wa'allamal adasma kullaha summa aradhum 'alal malaikah. Ya malaikat, kalau kau merasa lebih pantas daripada di muka bumi, ambiuni bi asma'ikum in kuntum shadiqin. Coba kau sebutkan nama benda ini, kata Allah, dan fungsinya. Gunung fungsinya apa, laut fungsinya apa, sungai fungsinya apa. Apa kata malaikat? Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Kami enggak punya ilmu, ya Allah. Nah, setelah malaikat menjawab seperti itu, Adam ambilhum bi asma'ihim. Akhirnya Adam presentasi di sorga ya, pakai LCD. Gunung fungsinya ini, sungai fungsinya, laut fungsinya ini, tumbuhan. Disitulah malaikat tambah takjub kepada Nabi Adam. Wah, ternyata ciptaan Allah itu benar. Dia bisa mengembangkan dunia ini. Kalau malaikat di muka bumi, nggak ada itu gedung bertingkat, nggak ada itu jembatan layang, pesawat. Kenapa mereka tidak punya hawa nafsu untuk mengembangkan itu? Sinilah positifnya mungkin hawa nafsu. Selama kita kendalikan dengan ilmu pengetahuan dan akal dan iman, dia akan bermanfaat untuk orang lain. Tapi sementara nafsu kalau tidak dikendalikan oleh iman, dia akan menjadi liar segala macam. Nah, setelah itulah Allah menyuruh sujud kepada Adam. Usjudu li Adama. Malaikat langsung menyebut Allah sujud. Bukan penyembahan, ini sujud patuh kepada perintah Allah. Untuk menunjukkan bahwa kelebihan manusia adalah di ilmu pengetahuan. Malaikat sujud bukan karena fisik. Jangankan dengan malaikat, dengan jin aja mungkin kita masih jauh ya. Walaupun kita lebih mulia di sisi Allah sebenarnya. Tapi sujudnya malaikat kepada manusia murni karena ilmu yang dimiliki oleh Nabi Adam. Jadi inilah kemuliaan kita. Makanya kita berdiri, kepala kita di atas, Allahu Akbar. Tidak boleh kita menunduk kepada manusia, apalagi sujud kepada manusia. Sebab kemuliaan kita adalah ini. Inilah yang membuat malaikat sujud kepada kita. Cinta ilmu pengetahuan. Makanya mana khalifah, kita jelaskan lagi bahwa kita akan mengembangkan ilmu pengetahuan, mengembangkan peradaban ini ya, dengan tetap taat kepada Allah, mensejahterakan, memberikan keadilan, dan juga menegakkan seluruh hal hak-hak kepada Bani Adam. Ini yang sebenarnya khalifah yang tidak dipahami oleh malaikat. Makanya manusia Allah berikan, kalau kita sudah melaksanakan tugas ini dengan peran terkecil pun di masyarakat, mungkin jadi RT gitu, menjadi RW gitu. Tapi tugas ini kita laksanakan, berarti kita sudah menjalankan misi kenabian sesuai dengan diberikan Allah kepada Nabi Adam. Ini ja'ilun fil ardi khalifah. Semoga bermanfaat kajian singkat ini. Bisa memberikan kita pemahaman yang lurus tentang makna khalifah dan khilafah yang menurut dalam Al-Quran. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.